Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalu salati fi'in ra'si fil jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur yang tak henti-hentinya setiap saat selalu kita ucapkan, baik siang ataupun malam, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, karena sungguh banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Nikmat yang sangat berharga itu nikmat iman. Iman yang ada di dada kita itulah nikmat yang sangat berharga. Uang berapapun banyaknya nggak bisa dibandingkan dengan iman. Makanya iman itu tidak bisa diperjualbelikan. Iman tidak bisa diwariskan. Kalau harta bisa diwariskan, iman tidak. Jadi nggak heran, kadang-kadang bapaknya ustadz nggak bisa diwariskan sama anaknya, dia bisa jadi ustadz, nggak bisa. Bapaknya manajer, nggak bisa diwariskan anaknya, bisa, karena itu harta. Tapi yang namanya iman, subhanallah. Tapi sayang pada hari ini orang kurang yakin dengan iman. Kadangkala banyak kita lihat hari ini saudara-saudara kita imannya pada copot, imannya pada hilang, tenang-tenang saja. Tapi kalau bebek nggak mulai, kalah kabut nih boleh. Maghrib kambing nggak pulang sibuk, tapi anaknya nggak sholat, nggak. Bapak Ibu, yang menyelamatkan kita itu iman loh. Yang memasukkan kita surga iman, bukan sholat. Tapi kalau nggak sholat, nggak ada iman. Ingat, yang menyelamatkan kita adalah iman, bukan sholatnya. Apa buktinya? Misalnya di kampung kita di PT Arko ini ada seorang namanya Ahok, ataupun Aseng, ataupun Simanung Khalid Margani, masuk Islam, membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siap masuk Islam, mulai numpak kereta, jungkel kereta ini ninggal surga. Masuk surga bu? Pak, belum sholat, cuman baru baca syahadat. Kita Islam dari nenek kita, pulang dakwah, pulang jatuh meninggal, belum tentu masuk surga. Kenapa? Apa sebabnya? Apa sebabnya kita kok meninggal belum tentu masuk surga? Sing jelas-jelas orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, begitu masuk Islam baca syahadat, pulang kecelakaan meninggal surga. Karena mereka itu begitu masuk Islam bersih kayak bayi baru lahir. Lo kita ini dosanya raka ruang. Apa nih ibu-ibu? Nah, wis kena nek. Wis kena cek pertama kena ibu-ibu. Bukan artinya bapak nggak oke dosane. Engko tak bukai dosa bapak lo. Rakaruan paling oke dosanya bapak. Kenapa? Bapak pemimpin dalam rumah tangga, ibu yang dipimpin. Makanya nak ibu nggak sholat, bapak sing nanggung, suami yang nanggung. Ibu nggak tutup aurat, suami sing nanggung. Tapi suami nggak sholat, tanggung dewi. Apa? Nah, itu berarti orang laki, karena dia sebagai pemimpin. Makanya Bapak Ibu, mari kita syukuri nikmat Allah. Nggak bisa dihitung nikmat Allah bu, Pak. Allah udah katakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah nggak sanggup dihitung, nggak sanggup hitung. Coba kita lihat hari ini rambut soko sing ngasih Allah kan. Coba rambut nggak dipangkas gondrong nggak?
gondrong. Jenggot iki nikmat Allah. Nah nggak dipangkas gondrong jenggote. Alis rambut juga coba nggak dipangkas. Gondrong. Nggak pernah dipangkas kok. Gigi pernah dipangkas? Oh, sempat gigi dipangkas, alis dipangkas, terus nggak sempat ke Jokopo. Seminggu sekali payah mangkasi alis, tapi itulah kuasa Allah. Gigi nggak dipangkas, nggak panjang-panjang. Bulu hidung nggak pernah dipangkas, nggak panjang-panjang. Nah, kalau misalnya dia panjang kayak rambut, nggak dipangkas kayak opo panjangin. Nah, begitulah kuasa Allah. Itu diantaranya nikmat Allah. Nah, jadinya kita di sini mari syukuri Bapak Ibu. Juga kita hari ini ada PT Arko ini juga, itu nikmat Allah. Nikmat Allah kasih. Loh, nah Allah cabut, siapa mau protes? Allah kasih balat dimatain, dipateni kabeh sawete ambek pokok rambung. Arek kerja apa sampean? Gak bisa kerja apa-apa. Nah, syukur itu semua Allah yang hidupkan sawit, Allah yang hidupkan rambung. Makanya disuruh syukur, caranya ibadah, sholat jangan tinggal. Kenapa? Sholat itu tiangnya agama. Ini minta maaf Bapak Ibu, ini belum mulai, baru pemanasan loh. Belum mulai ceramahnya, baru puji selawat penurun. Sebelumnya saya minta maaf, siapa tahu saya ceramah hari ini banyak membahas bab sholat. Aku minta maaf sama yang nggak sholat. Saya bukan menyinggung perasaan saudara, kebetulan saudara nih kene yo keneng. Omain. Aku nggawa motor, sapa sing nantang tak pijet. Tak lindes wae. Aja marah. Iki ning kota ning pengajian ibu-ibu. Ketuanya Ustaz, maaf Ustaz, satu anggota kita keluar Ustaz. Kenapa? Kata dia tersinggung, Ustaz nyinggung masalah bab sholat, dia nggak sholat. Kan saya bilang Ustaz, kamu aneh. Pak Ustaz mana ngerti kalau kamu nggak sholat? Orang Pak Ustaz rumahnya di sana, kamu di sini. Pak Ustaz itu ngomong secara umum. Oh ya, sih nggak pas pikiranmu. Ya kan? Seharusnya umat ngeri oh nggak sholat ya. Karena dia tau kayak gitu. Mulai hari ini aku sholat kan mantep. Iki nggak marah kalau ustadz. Lo aku baru lah sampai sih nggak sholat nih. Oh gak neng tondo nih. Oke sampai sih nggak sholat ketok. Neng palangin gini. Ya bu. Nah itu. Jadi mohon maaf nanti siapa tahu pas saya ngomong kebetulan bapak ibu eneng ngisor ya pijel ya jalur maaf waktu dicegah di jalan tuh di palpanya diraku nggak sholat ini tuh dicegah di jalan. Kok tak jamu juga salah aku dicegah di jalan tak jamu juga salah aku. Bapak ibu yang dirahmati Allah, selawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga juga para sahabat beliau sekalian. Seterusnya kepada para tabi'in, ulama mutakadimin, mutaakhirin yang muktabar mereka itu. Bapak manajer kepimpinan PT Arko, seluruh stafnya, juga Bapak Ibu, Bapak-bapak perangkat desa, Pak Keci, Taris, Tuhaput, Tuhalapan, Tuhapakat, semua bapak-bapak jadi pandai, juga ibu-ibu, pemuda dan pemudi, juga panitia yang saya hormati. Bapak Ibu wis kenal kan? Wis gak payah kenalan nih. Nah, nak urung kenal baru kenal ki. Iki wis pirang kali ya Wak ini. Nah, cuman beda, Bu. Bedanya apa? Bedanya dulu waktu saya kenalan anakku 6, saya itu aja bedanya. Nambah. Oke, ternyata. Ya, baru itu. Kebetulan dulu saya belum punya travel, sekarang punya travel umroh. Nah, siapa tahu Bapak Ibu ada yang berminat bisa gabung dengan saya. Insya Allah saya gabung di travel Armina Reka Perdana itu pada bulan Juni 2016. Waktu itu ketika saya daftar, saya ikuti seminar. Kata leader mengatakan kita rencananya Bapak Ustadz dan semua hadirin tanggal 20 Maret 2017 kita akan berangkat.
tolong dibuletin di kalender. Tak buletin lah nih Mama. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan 20 Maret 2017 saya akan berangkat. Alhamdulillah berangkat Bu, gratis. Apa sing gelem gratis tunjuk tangan. Sing dhuwur. Wong sakmene lah. Tapi sing lain gak gelem. Macam mana kok bisa gratis Ustaz? Itulah enaknya di PT Armina ini. Begitu kita daftar, saya kebetulan daftar kemitraan 13. Anakku itu, aku loro jadi songo. Tak daftarkan semua anak, tak daftarkan semua. Jadi 9, 4 lagi nama saya. Jadi nama saya 5 nama saya. Sudah saya pakai 1 kemarin, tinggal 4 lagi. Cadangan saya berangkat lagi 2018 ini untuk bapak kandung, bapak mertua. Ini yang rencananya 2018. Kalau anakku duwe voucher masing-masing. Kenapa? Karena lebih murah. Dia DP-nya cuma 3,5 juta uang muka. Ibarat kita kreto, juga kreto kan 3,5 DP ini. Iki DP-nya 3,5. Cuman karena aku ngambil 13 orang Bapak Ibu, DP-nya cuma 1,5 juta. Maka saya stop 19,5 plus dikasih hadiah HP Samsung 1. Nah, itu 3, karena bulan Ramadan yang lalu bulan 6 itu dikatakan siapa yang lunas DP 13 HP Samsung 1. Ya aku tunjuk aja nggak ada duit. Tunjuk aja. Rupanya eneng murid Jawa, Pak Ustadz ambil aja sayang Pak Ustadz, utangin dong duit. Ngomong aku nggak duit, nah mungkin mama duit. Ditelepon mama langsung dikasih, dapat HP Samsung 1. Ah, itu hadiahnya. Nah, jadi alhamdulillah 20 Maret kemarin saya berangkat. Dari bonus daripada saya tarik jamaah, karena sudah masuk di rekening saya lebih kurang 32 juta sekian. Sudah cukup untuk berangkat saya, lebih nih. Begitu saya pulang hari Kamis tanggal 29 kalau nggak salah, hari Jumatnya saya setor lagi untuk istri 10 juta untuk persiapan 2018. Makanya kalau ibu mau gabung, ayo gabung sama saya. Itu kalau 13 orang Bu, kalau bisa kita cari jamaah 22 orang, DP-nya cuma 1,3 juta. Nilainya tetap 3,5 juta. Kalau kita bisa mengumpulkan kawan 40 orang, DP-nya 1,1 juta cuman. Nilainya tetap 3,5 juta. Baru tinggal nutup. Kemudian 6H, begitu daftar baik sudah berangkat atau belum dikasih 6H. Apa 6H? Enggak kita sebutkan semua. Yang pertama asuransi kesejahteraan. Kalau kita meninggal biasa dikasih santunan 7 juta. Meninggal kecelakaan 50 juta. Kecelakaan masuk rumah sakit 2 juta per tahun. Itu asuransinya diantaranya. Nah, itu makanya saya juga nggak mau asuransinya. Cuma meninggal fokus mau aja. Alam mau aku meninggal. Memang kita mau, tapi waktu kita pergi kecelakaan ya siapa mau tolak. Makanya perusahaan ngasih santunan kalau kecelakaan 50 juta. Dan juga bisa usaha selamanya. Nggak payah buka, nggak payah lapor di kantor pajak, nggak payah. Terus kita bisa buka usaha. Saya di sini satu buka cabang, satu gabung. Terus ikut. Ya terus ini tuh buat travel. Oh ibu dari orang lain ikut lagi, buka travel sendiri. Maka ditanya Langsa kantornya di mana Pak? Keliling kemana-mana. Maka kalau ibu nengok mobil saya Espas yang di belakang saya gini, ada fotonya begini. Ini karena saya dijemput. Pak Ustadz mobil tinggal ya, tak tinggal dengan Royono. Saya dijemput tadi. Mau saya bawa mobil maksudnya. Ya udah tinggal aja sana. Ada foto saya begini, itulah saya. Nanti kapan menantau jumpa. Oh Pak Ustadz ini foto nih. Nah itulah. Jadi kemana-mana mau daftar tinggal panggil Ustadz kami mau daftar. Begitu. Demikian barangkali Bapak Ibu sebagai perkenalan. Siapa tahu insya Allah Bu Bapak Ibu penuh dengan berkah. Kenapa? Kalau kita sudah daftar, hadis Nabi mengatakan barang siapa melaksanakan haji dan umroh, dosa diampuni, doa dikabulkan, ongkos dipulangkan. Gelem nggak? Apa saya dibalikin? Belum. Buktinya aku mulai aku entek duitnya malah daftar ke wong omah nih. Begitu. Demikian Bapak Ibu. Penting tahu caranya bagaimana. Jadi itulah sebagai perkenalan. Jangan nanti ibu beranggapan Allah Ustaz, aku mana iso Pak Ustaz mau buruh biasa. Wong kereta kredit lunas kok. Bukan? Kereta kredit lunas kan? Lunas. Masa
Masa umrah nggak lunas, nggak mungkin. Haji suwi. Aku wis daftar nggak tak delok-delok. Mungkin 2030 sekian nak urip. Berangkat. Wis lunga umrah lah. Dhisik. Engko panggilan baru haji. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah ini baru mulai. Cekelan sing kuat tuh Pak. Cekelan sing kuat. Imbok menawa keneng kok jadi nggak goyang. Nah, jadi kita mulai tentang Isra dan Mi'raj. Isra sebagaimana ayat dibacakan oleh kita tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ingat Bu, diberangkatkan bukan berangkat sendiri. Beda kan? Kita diberangkatkan dengan berangkat sendiri nggak sama. Kalau berangkat sendiri capek, kalau diberangkatkan tinggal duduk. Pakai apa? Pakai burak yang cepatnya sangat luar biasa seperti kilat. Barkun kilat, maka dikasih nama burak. Karena ukurannya dari Masjidil Haram ke Aqsa itu 1 bulan jalan kaki. Pulang balik 2 bulan. Nabi Muhammad lebih kurang cuma 3 jam sudah balik lagi ke bawah. Sebelum subuh sudah sampai. Dari jam 2 sampai jam 5 sudah sampai. Sebelum subuh sudah sampai ke bawah. Begitu luar biasa cepatnya. Apa tujuan Rasulullah mengambil perintah sholat sehari semalam? Berapa Bu? 50 waktu. Nak sempet 50 sholat iso kejopo apa? 25 menit sekali sembahyang. Kapan ndodos? Jadi blok sawit sitok wis ajan meneh, tinggalke sholat. Siap sholat mlayu. Ndodos sitok neh, ajan meneh. Ya kan nak di 50 waktu 25 menit sekali. Tapi begitu turun jumpa Nabi Musa mintain kurang. Muhammad, ada apa? Saya mendapat perintah sholat untuk saya dan umat saya berapa? 50 waktu. Oh? Gak sanggup Muhammad, jalur kurang. Naik lagi dikurangi 5. Berapa dikurangi 5? Minta kurang. Akhirnya 9 kali naik turun. Ingat 9 kali Bu, aja 10 ya. Salah. 9 kali nak 10 teh. Tetap tinggal 5. Tinggal 5 waktu sampai hari ini pahalanya seperti 50 waktu. Hati-hati Bapak Ibu, sholat 5 waktu ini tiangnya. Iki balai desa negeneng tiang nggak sih yo jadi iki. Kepilih ngadeg naron tiang ini. Omai kita ini tanpa tiang nggak jadi. Semua bangunan tanpa tiang nggak jadi. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Paman aqoma fatan aqomadin, siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat dia menghancurkan agama. Ternyata Bapak Ibu sing ngancur ke agama itu enggak sholat. Wih, eneng enggak begini? Eneng. Ya Allah, wis meneng lah. Wis meneng eneng. Pokoknya sing ngancur ke agama wong enggak sholat. Nah ada orang gendeng datang ke masjid, kaca masjid dimartilin, dipecahin kontang kenteng pecah kabeh. Apakah itu orang rusak agama? Bukan. Itu orang rusak masjid. Kenapa? Orang yang rusak agama itu orang enggak sholat. Hadis yang lain kita lihat. Ma baina muslim wal munafik illa bitariki sholat. Enggak beda Islam dan munafik kecuali orang sing tinggal sholat. Coba kita ngomong karo konco ataupun ibu ngomong karo bapak ya anak-anak. Pak anak bapak munafik. Kita kampung enggak semua. Kok enak tenan ngomong kayak aku munafik. Lu bapak enggak sembahyang? Pak Ustadz ngomong bapak enggak sembahyang, bapak munafik. Marah Pak. Dia ngomong ke bapak munafik marah. Padahal lu enggak sembahyang emang munafik. Yang ngomong di Ustadz. Nah, Nabi ma baina muslim wal munafik illa bitarki shalah. Enggak beda Islam dan munafik kecuali orang tinggal sholat. Wes, loro Bu. Mau wong gak sembahyang rusak agama. Sing nomor loro wong gak sembahyang munafik. Iki sing nomor 3 lebih keras nah iki. Iki aneh sing sekolah ning man. Di belakang ada sekolah di man. Ada Pak. Halo. Di man.
Ayo Pak ini. Gak tahu. Masalu sholati fiddin raksi fil jasad. Masalu permisalan sholati fiddin, sholat pada agama, raksi ndas kepala, fil jasad badan. Permisalan sholat pada agama seperti kepala pada badan. Berarti nggak sholat, jadi eneng. Eneng kan? Wong sing nggak sholat nggak eneng. Apa itu? Ini nggak siapa ya? Ini nggak siapa? Antu, bagiyo. Apa itu pernah dulu antu ini nggak sih? Hah? Ini kan nih? Yang pipi. Bu, ini kayaknya ada orang minta jalur-jalur sedekah ini. Ini juga laku. Nah, sing jalur sedekah sing kiri untung dengan sedekah. Ya enggak perlu. Oh, sing teko jalur sedekah tangane untung dengan sedekah. Nah, sing rene jalur sedekah ndak sing untung dengan sedekah. Begitu ketok itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, udah pingsan. Nah, wong wedok ya pingsan. Wong lanang hantu. Wong wedok gak sempet tutup pintu, terus ngregelin dhisik. Ngomong ke hantu gak entek. Gak bisa nggak pintu. Bu, Pak, wis pernah delok hantu, Pak? Urung, Bu, wis pernah delok hantu. Gelem. Nah, gelem tak kai weruh. Aja pikir Pak Ustaz ngomong to. Iku pun nak sing kosong barengi ya tek betul. Iku lunga ning kampung awak Sukarjo masuk ke Simpanghoyo. Ning Simpanghoyo itu perbatasan antara Sukarejo dan Cintaraja, Uyo. Itu eneng pokok rumbia. Di pokok rumbia itu sering kalau malam hari orang lewat dijumpai. Yang sering kalau lewat sendiri. Saya kan mereka sendiri, bawa becak sendiri, lewat, nggak ganggu dia, cuma nyebrang jalan, nggak sih untung gak eneng, laku. Pak Ustadz kok tahu ada ceritanya satu orang jual sate, memang laris Bu, jual sate di sana sebentar aja habis, tiap hari jualan tuyul. Pada suatu hari begitu pulang, lewat, untung nggak untung mau. Waduh, 3 bulan sakit, saya nggak meninggal. Ditengok, ngebut lah. Waktu itu bukan naik kereta, becak dayung. Loh, yang ngebut. Seorang zaman kawan-kawan lagi. Sakit 3 bulan, udah agak sembuh baru jualan. Ditegur, Bang, kok lama nggak jualan Bang? Loh, aku sakit 3 bulan, untung nggak mati. Loh, sakit apa Bang? Aku dijeni karena ditakutin sama hantu nggak ada kepalanya. Di mana Bang? Itu di Simpanghoyo di dekat Rumbia. Oh iya Bang. Om Iwan Juno. Sering orang cerita Bang. Sejarahnya ceritanya dulu di situ ada orang Tapanuli. Orang Tapanuli bawa kain, jualan kan sering orang zaman dulu. Bawa kain, itu tukar karo asu, kadang kain tukar karo asu. Ini memang kampung biar kadang tukar karo beras, macam isok kredit. Rupanya dirampok. Habis dirampok kainnya diambil, dia digorok lehernya. Wis putus lehernya, ditanam yang samping Rumbia. Dikorek lubang, ditekin wae tutup meneh. Lo sampai sekarang sering jumpai orang. Makanya saya kasih tahu kalau ibu kepingin, ibu lungan Sukarjo ngomong gondi Ustaz. Tapi awan nggak betul bunyi. Nggak oleh nih kawannya dewe. Nah, aku jam 12 bunyi lewat. Belum dia kotor. Pasti betul nah ibu apa nah ibu artinya deg-degan nih. Betul pasti. Itu. Ternyata bapak ibu sing eneng gak siapa? Hantu. Ning kene nek eneng bapak sing gak sholat berarti bapak hantu. Nek eneng mama sing gak sholat mama hantu. Anak gak sholat anak hantu.
waktu. Makanya saya ngajar di SMA 3. Sekali kemasukan sampai 50-an orang pernah. Ngeri SMA 3. Nah, sekarang udah agak lumayan. Paling kemasukan 2 orang, 3 orang pas sedang upacara. Kemasukan sibuk, Pak Ustaz. Kenapa Ustaz kemasukan? Ya biarin aja. Kalau Pak Ustaz, hantu sama hantu kawan, aku mau nggak apa-apa. Masuk Ustaz, sing dimasukin hantu, sing masuk hantu konco, nggak apa-apa. Kenapa? Sing dimasukin nggak sembayang. Sing lebu hantu, podo hantu. Jadi panggil aja bapaknya, bawa pulang. Engko antune merembet dari wong lain. Iki oke hantu-hantu kabeh gini aku. Aku mau kau raja. Engko diraja salah aku bocor dicegah beden. Wah, aku pinter. Wong setan. Ternyata Bapak Ibu, supaya kita nggak jadi hantu, jangan tinggal sholat, terutama sholat 5 waktu. Orang laki tambah lagi Jumat. Di samping sholat 5 waktu wajib, orang laki tambah lagi Jumat tuh fardhu ain. Orang laki 3 kali berturut-turut tidak pergi Jumat, munafik, tidak sah menikahkan anaknya. Opone memang bertahun-tahun nggak sholat, mau jadi apa? Makanya Bu, sisuk-sisuk, nah ono bapak anak-anak nggak sembahyang, opone ibu anak ibu jadi ngomong, Pak sembahyang lah Pak, anak kita udah gadis-gadis, nanti bapak nikahkan anak nggak sah. Ini sopo sih ngomong? Loh Pak Ustaz, sing ceramah, enggak yuk tak jadi Pak Ustaz ngomong. Tapi jarang lo medok ngomong ngono. Pokoknya Bang, ono apa nang? Sholat, itu mati sholat. Yo dikepro. Wong ngomong kok bentak-bentak, coba ngomong sing api-api. Wong medok jarang ngomong api-api. Mulake wong wedok sok kasih mlebu neraka ya iki. Bu, aku tak takon. Ning kene oke janda apa oke duda? Hah? Oke janda kan? Enggak ada. Aturan umum kabeh ya. Tapi nak kita sensor ning kampung-kampung Bapak Ibu, kok lebih banyak janda daripada duda. Ada apa? Oke dikian wong lanang ninggal kalau wong wedok. Kenapa Mas bentak ya wong ini? Kadang-kadang Bu, siap mateng masak, Pak, wis mateng dan mangan ya mangan, maku punya mangan. Ijeknya kalau piring, wis mengon cangkeme, iwake bediteknya anake mau mangan, ya Allah. Oh sido mangan. Ya iku apa wedok. Makanya oke wong lanang isian ninggal. Lo mau nih masjid ya bentar. Masjid wis kowe arek mate masjid. Apa nggak bisa ngomong sing baik? Pak ini masjid Pak, aku nambah ke bapak ini masjid aku seneng lho Pak. Rasanya bapak nggo peci, nggo kaos, nggo baju itu muslim rasanya Pak kayak bapak umur 17 tahun Pak. Kowe gledek ya. Enggak Pak, iya kok Pak. Wis banget. Iki ngomongane sholat. Udah marah. Eneng Bu. Kejadiannya juga ngomongin bapak bojone kon sholat kok bentak. Pak, sholat. Wis tuwe, enggak sabar saya mate. Sholat. Kowe nyocoke cangkem serampang sholat lho. Sholat kok dikongkon-kongkon. Aku nek wayahe sholat enggak sambung kongkon. Wong lanang Bu arek menangi dhewe. Maksudnya tuh wong lanang aku. Ini gak enak. Enak. Enak untuk kuno. Ini kejadian Bu. Di konten ya mana ini? Itu. Makanya Bu, ngomongin sing api-api. Tahu caranya Bu? Caranya cari waktu sing tepat. Kapan? Misalnya malam Jumat. Nah, itu tepat ngomong. Pas dia enak butuh, wis ngomong Bang. Guyu dhisik ning guyu yo. Ojo guyu dhisik. Gawe rero sing enom.
kita ngomong, Pak, besok kan Jumat, Pak. Mau masjid Pak. Jelas. Kan dia nggak ngelawan-lawan, yang ngelawan itu nggak jatah. Nah, ini kadang-kadang sih mulai kerja mandi pun orang wis merepek. Karena memang pembawaan uang itu nggak sih nggak merepek gak nih. Kalau kita takon bukan, semana darurat saya nggak sanggup lagi berkeluarga usah. Kenapa? Bojoku sih merepek, Bang. Boleh om itu nggak merepek gak enak kecuali dulu ngomong. Sabarlah. Paling-paling ya Pak ikut Nabi 3 tahun wis tinggal. Sabar ae. Nah, itu. Memang beda Bu. Wong lanang bali gede takoni Pak kondi Pak, gede blonjo wis. Coba wae takoni. Enggak. Bu kondi wala Bang, aku kok gede blonjo. Kayak isu jam 6 aku no yamine baru mulai. Nggawa duit 500.000 rento apa-apa. Iwak sekilo 25. Bawang 35. Cabe 40. Oh, mak ya Allah. Tekan gede foto Pak Ustaz sing ceramah kae. Aku ge lali ku langgo kudung ngomongnya. Malu tenan aku. Sing ditakoni iku kondi. Kok sampe iwak cabe bawang digowo kabeh. Kula mau itu. Ya kan? Mulai saiki nek ene wong sing cangkeme ngene, cakep kok wedok. Oh, tenang kita krungu. Iki cangkem lanang. Pasti wong ngomong cangkem kok cangkem wedok. Wong lanang sing cangkeme ngene pasti ngomong, kowe wong lanang cangkem kok cangkem wedok. Karena memang kenyataan. Enggak percaya takon di bapak, pasti enggak ngaku. Aku sering takon di anak-anak yang SMA itu. Jujur, saya bilang, coba kalian jawab. Di rumah yang banyak mereka siapa? Ibu, kabeh lanang wedok jawab punya ibu. Bagus aku mau. Untung wae naik bagus. Nah ibu mereka enggak merepek tapi enggak mau sekolah ngomong. Untung ibu merepek. Iku pun cukup nambah sekolah. Cuma kadang-kadang merepeknya lewat batas. Mau kakek wong wedok oke mlebu. Bu, dikurangi Bu ya. Untuk bariki dikurangi merepek. Asal oleh mau. Kenapa? Gak ada arti nih. Sing enek sakit hati. Aku teringat biar Bu. Ene wong kejadian ngono juga. Sing merepet ae. Lama kan jengkel. Bang, sembayang lah Bang. Aku jijik nek raimu tak sembayang. Anak wis pitu, sembayang pun enggak. Jam, besok mana enggak? Iki soal Jepang nanti patutnya. Sembayang kok bokong-bokong, enggak usah bokong-bokong, aku mau bakal sembayang dhewe mu. Aku sembayang lemes lah. Daripada di Sampang selot asal Jepang lumayan, melayang deh. Kadang iso enggak kena. Terus kalau jinjit kan abot. Cacat seumur hidup. Tebongkar rahasia Bu. Kapan tebongkar ini? Masa wedding entek. Enggak disewakin nih. Golek keliling nemu di samping masjid. Kene masjid nang kono omahe sewa. Iku wis 6 bulan. Sing wedok mikir nih. Ngomong enggak ngomong kok kelewatan tenan. Alek Sampang Sloben. Ngomongnya sing wedok. Bang, aku njaluk maaf. Nah mungkin sebab abang tersinggung. Abang boleh marah tapi kepala tetap dingin. Apa maksudmu? Bang, biar 6 bulan sing dhisik aku ngongkon abang ning masjid, aku arek di Sampang Slow. Coba inget. Saiki Bang, kita omahe tangga masjid. Wong sing omah kono ning masjid, kono masjid. Kita tangga ning masjid, jangan mau masjid. Apa abang enggak malu? Neng kono dek kepukul buka tunduk dek. Aku bukan gak gelem nang masjid. Jadi aku gak iso sembahyang. Astagfirullah. Rupane gak iso sembahyang malah kerek-kerek marah kae gawanane. Karena wong sing gak sembahyang setane ning awak kabeh. Marah ya awake. Lha Bang kok kalau masjid kok. Aku di masjid ngapain? Aku Fatihah hafal. Doa-doane ora hafal, Bang. Di masjid jamaah itu kita nggak payah mengikut wong sembahyang. Apa wong kerja dikerjani. Enggak payah. Neng melu tok iburi. Apa iburi Pak Imam? Jadi gampang. Kok kayak wong kerja kerjane wis enggak payah. Jadi aku doane piye? Bang, di masjid bocone masing-masing
masing-masing. Abang umi cangkemnya nggak takon gitu boleh percaya lah. Terus lah. Kubang sarung baru, sajadah baru, gowo peci baru. Udah nggak kebagian satu, Pak lo mau nggak pernah masjid, gowo sajadah kok mah. Buri kan sajadahnya lengkap, ditimpanin sajadahnya. Sembayang lah. Allahu Akbar. Diteloknya tombonnya nggak mengo cangkemnya, dan ada mengo juga. Diteloknya tombonnya pelan ya lo. Dong mimpi kan komentar tombol ini mimpi kabeh. Pak Imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, mas. Sampai perlu Bu. Neng buri aja masjid. Sama masjid sing tok sinakal jahat. Eneng jenenge Pak Imam. Nah, Pak Cece ilang no. Disenggol jenenge Pak Imam ini. Iku ning wong baru. Kenapa kita ganggu? Ganggu wong salat itu dosa yang nomor 16 sama dene. Aku mau kue terserah lah. Begitu ruku, pekerjaan ibu Allahu Akbar, maju selangkah, jam gantung dicekel dene. Jam gantung dicekel dene. Kaget ya dene. Teringat sing lanang, sing wedok ngomong, "Bang, sembahyang nang masjid itu enggak payah. Apa wong kerja dikerjani?" Maju selangkah Pak Imam dicekel. Pak Imam Sami Allahu liman hamidah. Taruh mikir 25 tahun aku jadi imam. Orang pernah nong ganggu jam gantung itu aku kenal jalan imam wong sopo kan. Kalau orang sujud Allah dia kena batu mikir deh ngomong bojoku sembahyang enak orang bilang mati aku. Wes, handphone sujud neng. Waktu bangkit arek berdiri, dan delok buri sopo senyekel jam gantung mau didupak, dia pada didupak mau Pak Imam, didupak buri, ibu diantem, anak muda kok dilawan. Wes, benjol nggak sih? Masuk langkah kedua, maju 2 langkah, ditinju lah, Pak ini, putar tangannya dihajar, belum kuning ini, melayu orang saya rumah ini. Oh Pak, mikir deh, kalau ini sembahyang kok mau ibu cukup enak, orang gini aku mati sembahyang. 2 langkah maju Pak Imam kita. Ya tumbang Pak Imam, wis tuwek. Sembahyang bubar kabeh gara-gara wong goblok sembahyang. Makanya kita sembahyang itu soalnya ilmu nih. Enak wong Joko Duren, nah, kono melu bapak nah, Joko Duren. Ma, aku gak ajak kawan lu deh. Ya wis ajak kawanmu. Aku ajak kawan lu, ya wis, tapi jangan aja lali. Kowe engko sembahyang melu bapakmu ngono. Aku disuruh babi ki nggak sembahyang. Aku tapi kan gak iso sembahyang, Mak. Melu bapakmu ae. Iya, sembahyang. Bapak jadi imam, makmum telu deh nek kawani. Nah, rupane lataran kupuke bambu, pas sujud kecepet karo bapake. Aduh, ngono bapake. Buri, aduh. Karena bapake mamake ngomong, aku iso sembahyang mak, melu apa ning bapak kerjake. Ya bener kan? Ya aduh, dilaku. Kawan sing samping pinter. Disikut sembahyang gak boleh ngomong batal dia ngomong. Sebelah kono ngomong nih. Alhamdulillah aku gak ngomong. Untung batal. Lo anak-anak lumayan kayak bapaknya naik itu kan lo. Anak-anak lumayan. Itulah makanya bapak ibu perlu adanya ilmu. Apalagi sholat Jumat bapak ibu. Sholat Jumat itu kewajiban bagi laki-laki. Di antaranya salat Jumat dilakukan Jumat itu berjamaah. Kemudian cukup jumlahnya 40 orang minimal, 40 orang ahli Jumat. Loh, ahli Jumat itu gak eneng saiki Bu. Ahli Jumat itu wong sing gak pernah tinggal sholat 5 waktu. Yang tahu syarat dan rukun sholat, tahu rukun khutbah Jumat 40 baru sah Jumatin. Dan jangan di satu kampung 2 Jumat, terus musibah meneh. Lah aku sampai
saiki Bapak Ibu nak sembahyang Jumat aku juhur neh. Sembahyang aku Jumat yang sebetik, jadi takbir sebetik. Bar Jumat aku juhur neh. Memang sebetik ya 200-an wong enak ini penuh kalau kita bertemu. Cuman kan golek sing 40 orang kali Jumat ini ya enak. Bayangke nak Jumatnya cuman 25 wong. Saya pernah diundang Bonirem ya. Lewat ke Bonirem kok. Sebelum ke Bonirem nih kebunnya yang masjid kecil. Paya 1. Pernah saya diundang khutbah Jumat. Ya Allah, tak hitung pas ajan akan jagung tak hitung. Pitulas umum. Ngedaki Jumatnya coba. Tetap dosa. Boleh kerjakan silakan, tapi kerjakan zuhur lagi. Kalau enggak akan dipertanggungjawabkan kita nanti. Apa-apa lagi sekampung sampai 2 masjid. Iki arpo karo alur dulu. Itu enggak kampung kan? Alur dulu yang masjid, kena yang masjid. Orang yang 30 uang, kena yang 15 uang, ya musibah kabeh. Ono musibah, kene musibah. Wis ora terserah sampean. Tsunami gak dong. Tsunami. Iku dek baru sing wedok. Tempat Sunarman entek. Iku sing wedok sing ngamuk entek beda Aceh. Itu baru tsunami sing wedok. Tempat Sunarman. Tambah gabung sampai Sunarno, Sunarto. Makanya semua itu pakai ilmu Bapak Ibu. Maka sholat tanpa ilmu, sholat kita sia-sia. Nanti Bapak Ibu di akhirat kita sholatnya dulu dituntut. Kalau udah sholatnya beres, insya Allah lainnya bisa beres. Tapi kalau udah di sholatnya dan nyangkut, ya wis, lain-lainnya nggak terima semua. Makanya nanti disensor, kita sensor Bu. Ada kelompok sholat orang jahil, ada kelompok sholat orang lalai, ada kelompok orang setengah lalai, setengah khusyuk. Tempat sholatnya orang khusyuk, kelima sholatnya para nabi. Coba Bapak Ibu di antara 5 sing di kira-kira perasaan pribadi yang ada sementara ini kena sholatnya orang jahil, apa orang lalai, atau setengah lalai setengah khusyuk, atau sholatnya orang khusyuk, atau sholatnya nabi-nabi. Khusyuk jauh panggang dari api. Sholat orang khusyuk jauh panggang dari api. Saya ini oke ya enak sing khusyuk termasuk Ustaz. Gak iso khusyuk bu abot. Ya Allah. Lo dodo sawi Filipin baik lo anakku sing tak maki-maki. Sembayang teringat dodo sawi. Padahal boleh sebulan nggak ketemu, sembayang ketemu. Tapi tak sembayang saja ke sembayang boleh dodo sawi nggak ketemu. Tapi sembayang Isa ketemu dodo sih. Ibu baca tiwa lali dekat pesone sembayang teringat. Makanya mana enak sembayang ngomong kusuk. Ingat Bu, yang pertama Pak ditolak. Sholatnya orang jahil ditolak mentah-mentah nggak diterima. Yang kedua sholatnya orang lalai ditolak nggak diterima. Yang ketiga mudah-mudahan diterima. Setengah lalai setengah khusyuk. Ini bisa diraih alhamdulillah. Yang keempat bukan golongan kita. Yang kelima lebih lagi. Bagaimana sholatnya orang jahil? Sholat tapi nggak tahu rukun sholat, syarat sholat, batal sholat nggak ngerti. Aku malah sanksi. Ulo niki sanksi kalau sampean. Lun hanak rap ate menawak ron. Ya bahasa Aceh. Hanak ate menawak ron. Iyo luntuk awak ron kenong urung anak ini. Ayo penuh enggak. Aku malah sanksi Bapak Ibu sampean itu kena golongan si pertama. Nah kira-kira Pak, Bapak Ibu tak tunjuk golongan pertama protes ora? Pak, protes enggak? Bapak Mbak Ibu kena golongan pertama protes ora? Enggak. Oh, tak terjadi. Cuman kalau golongan pertama cepat dirubah. Cara merubahnya gimana? Cari ustaz khusus pengajian rutin, ojo berhenti walaupun barangkali seminggu sekali khusus bahas bab sholat, rukun sholat, syarat sholat, batal sholat. Bapak Ibu, rukun sholat itu 13.
Kalau di kitab Masailah malah 19, di kitab Bidayah malah 21. Nah itu, yang betul mana? Semua betul. 13 itu pokoknya, 19 21 itu ditambah dengan tamanina. Makanya ada orang sembahyang gak ada tamanina, gak sah sembahyang. Oh ayam mangan. Allah. Assalamualaikum. 4 rakaat kok 2 menit tuntas. Apa sih dibocor? Ya yang tamanina itu gak sah. Rukun sholat 13 terbagi 3. Apa ibu? Nah, karena iso terong jali enggak rukun. Berarti enggak salah aku ngomong. Kita wajib tahu apa itu. Terbagi 3, fi'li, qauli, qalbi. Fi'li perbuatan dalam sholat ada 6. Berdiri betul, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir. Perbuatan dilihat atau didengar. Dilihat, takluknya kepada sifat basar. Yang nengok sholat kita itu Allah, maka jangan sembarangan sebenarnya. Takluk kepada sifat basar. Pertama. Yang kedua qauli. Qauli itu bacaan. Ada 5. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Wajib. Salah baca gak sah sholat. Ngatu. Di kitab Bidayah cara baca, syarat baca Allahu Akbar 18 syaratnya. Macam-macam. Ikene enak. Allahu Akbar. Apa sing diwek-wek? Allahu Akbar. Asik. Allahu Akbar. Salah. Ngatu. Allahu Akbar itu syaratnya sampai 18. Jangan sampai salah baca. Neng kampung awak biyen neng wong apa terus ninggal lagi. Ya ngono sembarang. Ajam, wah, malu dia. Pikirnya itu skojo gen oleh apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bubar kabeh nang masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi alhamdulillah zaman modern saya kira cuma itu. Jadi takbir Allahu Akbar rukun. Yang kedua Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin jangan salah baca. Ini wong ngomong Pak Ustadz saya nggak sah bodoh kan wong Jawa. Dia kok enak ngomong. Iya orang Jawa mana pasai bacanya. Jadi kalau Aceh pasai ngomong. Boleh tak tes? Sama Bu, yang pasai itu yang belajar. Yang nggak belajar buat Jawa, Aceh, Padang, apa pun nggak pasai. Saya ada murid itu di MSN orang Aceh asli. Tak panggil. Kemari kamu. Ada apa Ustaz? Coba baca Fatihah. Dari Bismillah. Ya iya. Bismillah. Bismillahnya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah nih. Allah dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memang salahnya enggak sepatah wong Jawa. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak sah. Nah wong Jawa sempurna. Baik, coba Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah kenduri. Na'udzu billahi minasyirotal. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin.
bojone sapa sing dipangku. Wis pola dolen ngamin. Ngomong ke saya pernah tetangga itu meninggal. Besannya datang bocah Yasin, tak tinggal mulih. Sakit kupingku ngoke. Itu bocah Yasin apa ini? Yo angan bocah. Itu makanya belajar Bu. Kalau kita nggak belajar tetap nggak diterima. Nah, salahnya orang jahil, rukun sholat nggak ngerti, batal sholat nggak ngerti. Kalau bacaan ini, ya, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat daftar akhir, salam yang pertama. Bacaan didengar atau dilihat? Didengar. Takluknya kepada sifat sama daripada Allah yang dengar bacaan kita. Makanya sholat belajar biar betul bacaannya. Yang ketiga kolbi. Kolbi itu hati. Cuman dua, niat sama tertib. Makanya niat itu di sini. Loh, kami Ustaz baca usali itu, cici usali itu sunnah hukumnya untuk memudahkan niat. Usali pada maghribi salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Itu lafadznya sunat. Boleh dibaca boleh enggak? Yang wajib di sini niat. Allahu Akbar. Apa yang baca? 3. Kasat takrat ta'in. Kasat menyahaja sholat, takrat padu ta'in waktu. Aku padu maghrib ikut imamkan Allah. Allah. Lidah baca Allahu Akbar, hatinya nginget. Aku sholat padu maghrib ikut imam. Kalau enggak sholat. Ada orang berantem Pak. Ustaz, salah. Rukun sholat pertama niat, kedua berdiri betul, 3 takbiratul ihram. Pak Ustaz di mana sholatnya? Niatnya? Niatnya dia juga salah. Kalau kami pertama niat di rumah niatnya. Kedua berdiri betul sampai masjid berdiri. Ketiga takbiratul Allahu Akbar. Itu enggak kaji fikih. Makanya syarat niatnya diantaranya hendaklah niat itu di dalam hati, dan niat itu muktadin fi'lin beserta dengan perbuatan. Kalau kita nggak ada ilmu ya sholatnya salah. Nah itu Bapak Ibu. Yang pertama sholatnya orang jahil, nggak diterima Bu. Batal sholat nggak ngerti, banyak orang batal sholat nggak ngerti. Allah. Pak Imam sing serak membuli. Dehem dalam sholat batal. Yang disuruh dehem itu habis kencing. Ibu habis buang air kecil, mau cebok, dehem. Biar habis semua. Biar habis. Artinya biar habis yang dikandung kemih keluar semua. Kalau ibu nggak dehem, boleh dites. Siap kencing cuci, pakai celana ambil wudhu, sholat. Ijek melaku batuk. Rasa-rasa netes. Bukan rasa-rasa, memang netes. Bapak Ibu kita wong lanang wong wedok sing sudah berumah tangga, ikut bautnya wis podo kendor, ringi wis eneng sing bocor. Makanya waktu kita kencing disuruh istibra. Ojo kaya kampungnya awak, pengajian bapak-bapak takon Ustaz, tanya Ustaz. Cuman gini Ustaz, saya sampai sekarang ini belum tahu jawabannya, saya sampai bingung-bingung Ustaz. Kepiye bingung nih? Tak delokke bojoku Ustaz asal sembahyang Ustaz kan kolore kayak samping. Apa itu syarat sah salat? Iku sing takon karo Pak Ustaz. Gone kawan umum ya diguyoni kawane. Lho, kowe ngono enggak ero. Yo ben pae enggak rek. Itu menunjukkan istri bapak itu punya keyakinan kolornya nggak suci, makanya dibuka. Karena kalau dipakai pun najis kan nggak sah sholat. Oh iya Pak Ustaz. Tapi nak neng omah ya oleh buka lu ngomong hibah. Bikin hibah ke Masjid Raya Langsa. Semua ibu-ibu kolornya pada kayak samping. Enak sih bahasa bayangin. Pondok semua.
pun insya Allah nggak keluar. Nah itulah istibra ini setengah wajib. Boleh buka yang ada kitab Bidayatul Salikin ada. Nah istibra namanya. Nah neng sholat istibra salah. Istibraknya ketika habis kencing. Tuh hati-hati. Nah ini neng sing sholat batal sholat nggak sadar. Sami Allah liman hamidah tangan digoyang. Yo batal. 3 kali batal pun sampai goyang-goyang. Nah itu. Nak motone raon makruh. Sembayang kok. Allah. Makruh. Motone raon. Nah, ada orang sembayang kayak gitu. Raon dideloki kabeh motone. Dideloki sarunge wong jajak duduk. Kamanda. Weni, Sirsan, macam mana sembahyang mau kusuk. Ah itu. Jadi yang kedua salatnya orang lalai lebih sederhana. Ikut ditolak. Usali sembahyang misalnya ibu asar lagi, kali setelah lagi baca maestro mulai ke kamar baru sembahyang usali berasri. Allah. Lidahnya baca al-Fatihah, baca Fatihah, baca ayat. Rencana bersembahyang atau tak boleh gas. Kasih sentek. Sekarang boleh dong. Anak itu nonton dong. Kapan dong dinontek? Bapak rokoknya kayak ketapi. Terus sempit, rokok meneng, jengkel. Tapi untung juga di bapak di bang oleh nggak duit. Allah Akbar. Sekalian korek gas pun tak juga. Anaknya kepingin tuku timun, semongko, nak jeneng. Sekalian pun iwa asin kepingin wis nggak main ikan asin 3 mau 4 ya 3 lali kenapa sembahyang ngarang pertama andi sing paling mayo masuk akad kedua nyambung andi yo tuku asin batu asin nah ini asin belah orangnya menengkut jadi nah baru mereka biutang kalau Mas Paijo aku jengkel tenang nggak DKI kasihan DKI nggak sadar. Nah, Allah Akbar. Sekalian mampir ke sini Juminten iku pun wis 2 tahun nggak bayar utang sekalian gue menawain tuh anak ada ujian duit nggak duit jadi akhirnya sembahyang nggak karu-karuan tayang awal wah tayang awal ngadeg seharusnya tayang awal karena lalai ngadeg fokus satu salatnya orang lalai ditolak nggak diterima. Makanya kita perlu adanya ilmu. Kalau adanya ilmu kena kelompok 3. Begitu lalai ditarik, wis kusuk dulu ditarik neh wis setan. Ingat pesu hilang, balik meneh kusuk neh bacaane. Teringat beli gas, tarik meneh. Wis tarik-tarikannya kalau setan. Tapi alhamdulillah eneng kusuke. Bolehlah misalnya kita sholatin 4 rakaat pahalanya 100. Eneng kusuke pahala 25 ketimbang enggak sah 25 alhamdulillah. Bariku mulai ke omah anak maghrib kurang mandi memang anak kurang ajar cepet mandi hilang 10 tinggal 15 pahalanya. Tunyut-tunyut bapaknya lebih gawat kalau anak enek wis arek maghrib isik tunyut mulai wis bapaknya podo gendenge karo anake hilang 15 Ije mlebu ke pijet ayam. Ini ngapain Mama? Loh, ayam besar. Mana kurang ajar besok diatur. Besar kabeh mutang. Mutang Pak dosanya tambah. Salat ya iki malah kayak zaman saiki oke. Orang salat tapi kok kerjaannya enggak karu-karuan karena salatnya enggak bener. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah maksiat dan munkar. Makanya kalau ada Ustaz, jadi gimana juga ada orang rajin sholat malah kalau wirid siang bawa wirid dia doa dia kalau dia baca doa Pak Ustaz nangis kita Pak Ustaz mantep tenang doanya Ustaz tapi neng kantongnya nomor tokil pun neneng Ustaz nah dong neneng ngopes tak Ustaz mampu karena menginstat kan nah kita ngombe tua gak apa-apa Pak Haji ngombe tua ngomongnya Pak Haji ngombe tua Haji Nuto bukan Pak Haji Haji Nuto aku juga
telepon di kaki masjid salah satu neng Langsa. Pak Ustadz kan cuma besok juga coba kami ya. Tolong Ustadz bahas masalah minuman. Ikis mulai bergerak neng kampung Ewa Pak Ustadz asal neng pesta minumannya tua. Ngambilin tua ke kampung Bandung. Ngomongnya tua itu nggak haram, sing haram itu adalah minuman keras. Tua bisa untuk obat pinggang. Karena Pak Haji pun minum tua. Tua minum tuh ngomong. Ya tak bahas entek. Pas selang 1 bulan diundang ceramah di kampung Bandung, dusun Bandung. Tak takoni dong ceramah. Apa betul Bapak Ibu di kampung Bandung eneng wong sing gawe tua? Iya Pak Ustadz. Betul, nggak salah. Kenapa Pak Ustadz? Pantes neng Langsa. Tak takoni yang boleh di kampung Bandung. Tak jelaskan lah hukum-hukumnya. Sekali mabuk 40 hari nggak diterima amal. Sekali mabuk, walaupun cuma sacegu. Bayangin nak sampai nenggeng-nenggeng seminggu sekali mabuk. Asal malam minggu mabuk 40, malam minggu mabuk 40 hari nih, malam minggu mabuk 40. Kapan diterima? Ini biasa ngelana, betul makanya mabuk. Sing nom-nom, betul nak mungkin. Hati-hati Bapak Ibu, wong mabuk nggak diterima sholatnya 40 hari. Itu minum tua sama hukumnya haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih sekitar sholat. Ingat, sholatnya orang lalai nggak diterima karena dari pertama sholat sampai habis lalai. Yang keempat sholatnya orang setengah lalai setengah kusuk, insya Allah kusuknya diterima. Yang keempat sholatnya orang kusuk, bukan kelompok kita, nggak sanggup kita. Yang kelima sholatnya para nabi, nggak sanggup juga. Kita paling bisa raih yang ketiga, setengah lalai setengah kusuk. Ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau nanya nih, jawab sing jujur. Ibu boleh pilih nanti. Kalau ada di kampung kita ini Bu, eneng wong sing rajin sholat, rajin ngaji, rajin poso, rajin sedekah, rajin nyolong, rajin judi, rajin mabuk, rajin ngerumpi. Enek sing sitoneng gak gelem kabeh. Sembayang nggak gelem, poso nggak gelem, ngaji nggak gelem, ngerumpi nggak gelem, mabuk nggak gelem, zina nggak gelem. Yang pertama kabeh gelem di sing apik. Pak, di sing apik wong luri. Yang pertama kabeh dikerjani. Sembayang nggak pernah tinggal, poso nggak pernah tinggal, ngaji juga rajin, sedekah rajin, nyolong rajin, mabuk tiap bengi, zina hobi. Yang nomor loro, mabuk nggak gelem, zina nggak gelem, nyolong nggak gelem, poso nggak gelem, sembayang nggak gelem, kabeh nggak gelem. Di sing apik. Sama nih, pasti yang sing api. Iya Pak. Nomor 1. Api nomor 1. Oh. Ya tapi wong wedok wis ngomong 2 Pak. Wong wedok 2 iki seneng. Jadi hantu. Saya nomor 2 gak sholat kan? Jadi hantu. Yang pertama yang sholat deh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan yang bagus yang nomor 1. Loh tapi Ustaz mabuk sekali mabuk 40 hari gak terima amal karena sholatnya gak bener. Nah sholatnya bener, mabuknya mandek. Nah sholatnya bener, judinya mandek. Nah sholatnya bener, gak gelem zina meneh. Nah selama ini jene wong rajin sholat tapi rajin zina, bojone wong juga bojoku, berarti sholatnya gak bener. Nah itu, makanya sekarang tugas kita bagaimana caranya supaya sholat kita betul. Itu caranya. Jadi kalau ada anak kita Bu sing judi nih payah marini ataupun bapak ya anak-anak nak wis royo main judi ning sawit-sawit lali omah, ibu merepet gak neng artine.
sing eneng dalam iku cuman sing pertama misalnya bapak ya anak-anak main batu kompai piro kawan ibu saya bojone ibu iki yang wong limo kompak musyawarah piye bojone kita kan jenenge judi kae yang sawi-sawi nah yuk kita lagi dino masak sing enak dekene rantang kita bunuh rame-rame maksudnya dia kan boleh pangan maksudnya ben enak boleh pangan kita rame-rame aja sitok di kampungku aku yuk kompai ibu bicara nih tekan assalamualaikum tak bojone bojone kabeh doane kabeh oh ngapain kemarin wah bang sini kan kerja ya pun buat kan abang tuh makan jadi gak usah pulang-pulang sambung sore meneh jadi obat nah ibu marah tambah jadi habis itu jalannya dia disuruh sholat jangan disinggung judi nih rajin sholat aja rajin sholat anak lo juga oh rajin sholat ini sih gue rajin sholat kok ngaji suwi-suwi judinya mandek mabuknya mandek tapi mandek nah itu makanya dasar sholat kan apa janji Allah inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar sesungguhnya sholat mencegah maksiat dan munkar nah ini nah, ayo kita buktikan Bapak Ibu saya punya bukti kalau yang betul itu yang pertama bukan yang ngajak enggak enak sengaja rumah kafe ya masalah kafe iki ana iki nyilih loro jenenge ah sapa jenenge Oi oh eneng kok ah Toi Bang Toi kenapa nggak pulang-pulang Bang Toi ah si Tone Soleh jenenge pakai juga wih lah Bang Toi kalau Soleh iki nyilih jeneng aku nyilih dulu engko nak misale wis siap ceramah kadang saking enake cerita kan lali balike dijiku dhewe ojo untuk kota jenengku cilik gak balike yo aku nyilih jadi kene si Bang Taib kalau Soleh kalau Taib iki Bu kecil kerjane tukang nyolong kecil yo ngerti lho kayak SD nyolong nah misalnya rambutan entek bengi iki sajanjang entek kita nggak usah takut lain petuyung lori ya apa ini saya ngantek rambutan weh ibu nggak senang aku bengi tantekin lebih baik nggak takur wis menengai wis entek ya wis sajanjang nah ditegur diteke tingkat SMP wis mulai kambing SMA lembu kereta patang silat nyongket oma jadilah Toi Abi Soleh pencuri profesional gue profesional mantep pesan Bu kerjanya yang lain sih nyolong yang kerja lain asal entek nyolong nih tapi ingat Bapak Ibu kita jangan buruk sangka sama tukang nyolong belum tentu orang nyolong selamanya nyolong nah makanya pas umurnya 20 lebih kurang 22 tahun mendapat hidayah ngaji nah iki yang dia naik derajatnya bikin ngaji wis ngaji sholat sebelumnya nggak pernah sholat nah sholat habis sholat asal entek duitnya leh apa aku duitnya sentek ya aku minta nyolong ayo ya nyolong nih aku sentuh duit kanggo seminggu wis entek nyolong meneh ngono aja nih ngaji tetap sembahyang tetap nah itu sebulan 1 tahun kira-kira ngaji Pak Ustadz ngomong barang siapa makan haram 1 suap 40 hari nggak diterima amal barulah katain karsi Soleh senggol-senggolan musibah kita ini kenapa Pak Ustadz ngomong sak suap aja 40 hari loh kita bersuap-suap haram aja coba jadi kita inilah aku takut Pak Ustadz dulu kawannya kepro kita kawannya mulai kabeh kawan mulai Pak Ustadz kami konsultasi oh boleh silahkan ini Ustadz kan mengatakan 1 suap akan haram 40 hari nggak terima amal jadi kami ini Ustadz gimana kami kerjanya tukang nyolong jadi bukan 1 suap kami Ustadz ini sarung Ustadz hasil nyolong baju hasil nyolong rupiah hasil nyolong sedekah di Ustadz juga hasil nyolong Astagfirullahaladzim wes inilah enak sembahyang Masalah Ustadz selama aku sengaja
ngaji wis tahun nggak pernah tinggal sholat. Alhamdulillah. Ingat pesan Ustaz, sholat jangan tinggal. Satu. Yang kedua, usahakan sholat berjamaah. Kenapa? Berjamaah itu fadilahnya lebih besar, manfaatnya juga lebih besar. Walaupun berdua jamaah, insya Allah Ustaz. Yang ketiga, ngaji jangan berhenti kecuali sakit. Itu ada 3. Jadi nyolongnya Ustaz, itu hakmu. Aku nggak ngongkon, nggak ngelarang, terserah gue. Jadi cuma disuruh sholat jangan tinggal, berjamaah, ngaji jangan tinggal. Ya udah, lakukan terus begitu mulai jagung nempos. Ye ngomongin soleh. Mana kok? Leh. Aku sisuk sarapan dia ngopo kontek. Aku sedekah terakhir di Ustaz mau. Jadi engko bengi kita nyandi nyolong. Wah, pas tenang. Mau isuk neng BRI aku kepetuk kalau Mbah Parjo. Jadi kan ada pesta. Cuma nama dia kan udah ada. Paling enggak perjalanan naik bukit turun bukit terang bukit kayak 1 jam belum tengah. Engko bengi jam 3 kita berangkat. Ngomongnya dia juga duit 60 juta ada pesta. Oke. Ya usah. Akhirnya Bapak Ibu bengi jam 3 metu lengkap alat piling GC, obenge, kunci ini macam-macam lah. Tangi lengkap. Jam 3 jam 4 sampai pintu gerbang depan besi kabeh disongeti. 4:30 baru siap. Buka pintu. Wes siap buka pintu kabeh baru ditoke. Wis entuk duite. Hati-hati, duite ning kamar ngarep. Jadi dipasang kain digelar ngarep pintu ditumpuk kabeh hartane. Apa sing eneng emas eneng juga baju baru sarung duit kabeh. Pas pintu ngarep neng kamar ngarep baru nemu duite. Cepet-cepet ditoke. Wis siap wis cepet bungkus sak suku. Ijek baru nyekel kain. Allahu Akbar. Leh, apa? Wis subuh piye? Ya wis lah, Ustaz kan pesen. Kita kon salat berjamaah ning kene. Lho, kok sik enek isih, aku lumane berwudu tengok. Maling arek nyolonge wudu isih. Wong wis ngaji. Jadi piye iki berarti? Aku rasaku iki berarti ngarepe ngadep pintu. Ya enggak apa-apa lah. Leh, wis ngajan kok aku jadi imam. Oke, salah ngajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya tangi jago. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa Pak? Jak bangun. Kok ada suara ajan? Asyhadu an la ilaha illallah. Jauh, masalah jauh. Kok rasa-rasanya aja depan rumah kita? Ya ini apa ya? Itulah Bu. Si bapak jago merokok ajan, si ibu sambil letak dengerin ajan. Sampai la ilaha illallah. Baru bapak yang ngebel. Loh Bu, lemari ini kok mau Bu? Apa nggak dikunci? Dikunci loh Pak duit sing aku jiko mau isu coba delok Pak di lemari dhuwur. Bu kosong lemari ini gak enek kabeh. Bukan hanya duit sak kain-kain itu walau Pak piye iki Pak. Entek kabeh tenang Bu, aja ribut-ribut. Nah memang rezeki pasti gak hilang. Ah, medun gak metu. Coba. Piye? Leng. Langsung lah, gak sunat-sunat, bu kawanan. Nah, oh lah jadi bantai jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah. Bu, ini ngomong. Itu kan duit kita Pak. Itu harta kita kabeh Pak. Itu masku Pak Nemo Pak. Itu sapa Pak? Iki lagu apa nih ngomong? Pun emang rezeki gak hilang Bu. Jadi itu sapa Pak? Nen lah sing ngelamat hartane kita Bu. Nanggene jenen salat entek kabeh digo maling. Harta kita. Jadi piye? Wis Ibu tenang wae. Ibu ning dapur, iwak ayam sing tuku maisu dimasak disemur. Gawe kopi susu sing enak. Bapak tak nunggu ning kene. Engko sing salat wis siap salat, tak kon mlebokke hartane. Wis siap mlebokke kita sarapan. Pas sarapan kita hitung bagi 2 ketimbang entek. Yo lah. Ya wis Ibu
seger iki Pak, ngombene yo, tak ngombene sih. Jadi bapak ibu gak sholat, nungguin wong sholat. Malingipun maling ngaji, sholatnya beda, maling gak ngaji. Kowe sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, al-kalimah 3 kali, la ilaha illallah 3 kali. Fatihah ayat kursi Rabbana subhanallah subhanallah 33 kali. Mantap nih wak dapur. Tambah tahlilnya 100 la ilaha illallah la ilaha illallah la doa ini pun gak eneng doa maling kok ini. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan-jalan orang kau tunjuki ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan-jalan kau sesatkan ya Allah. Tengok maling tapi jalan kau tunjuk jalan lurus. Lain maling itu ngaji. Itu Fatihah, usia Fatihah selawat, bersalawat, selawat. Kau sendiri omah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Leh. Wahai anak muda berdua, kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih. Berkat bantuan anak muda berdua, harta kami selamat dari pencuri. Alhamdulillah. Kasih dunia itu pemulihan. Anak muda, ayo masukin balik, dimasukin taruh di ruang tamu, siap dimasukin. Pak wis siap sarapannya. Anda, ayo udah siap kan? Udah, ayo sarapan dulu. Sarapan. Anak muda habisin aja. Ini saya tinggal anak satu lagi pun banyak makan itu. Habisin takut nanti basi. Oh dilahap, capek jam 3 kerja papat di sana. Bongkar pasang. Capek. Siap mangan, kenyang. Hitung punya 100 juta. Jadi karena duitnya di 60 juta, diambil 10 juta anak muda berdua. Kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih. Ini duit 50 juta untuk kalian berdua. Kami mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi karena berkat anak muda berdua harta kami selamat daripada pencuri. Kalau nggak ada anak muda, harta kami habis dibawa pencuri semua. Ya Pak, kalau gitu saya pun ya terima kasih Pak. Kami sih terima kasih bukan kue. Ingat anggap dulu, kapan lewat singgah mampir. Ya Pak, izin Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Capek laku jatuh nempos pilih top buat aku.